Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita lanjutkan kaji kita pada pertemuan yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan masuk lebih spesifik lagi tentang amal-amal apa saja yang kita lakukan di hari ke-9 Dzulhijjah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa 10 hari terbaik itu di 10 Dzulhijjah Allah paling cinta kita beramal itu topnya 2, yaitu hari 9, hari 10. Ya, topnya 2. Nah, hari ke-9 topnya itu gara-gara apa? Di sini ada orang wukuf di Arafah. Ada orang wukuf di Arafah. Itu namanya Haji Akbar. Wukuf itu Haji Akbar. Itu kemuliaannya ada di situ. Di tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, maka ini hari paling dicintai. Ya, walaupun itu di sana haji, tapi Allah karena maha baiknya dibuat seluruhnya selama tanggal 9 itu. Siapapun di situ menjadi hari-hari yang mulia kita untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, kalau tanggal 10 nanti kemuliaannya gara-gara apa? Di situ ada Idul Adha, ya, hari kita sholat Idul Adha. Di situ juga ada kita berkurban. Jadi kemuliaan ada di situ. Nah, sekarang kita masuk di hari 9. Apa-apa saja amal yang paling dicintai di sini? Apa-apa saja. Nah, ini kita bagi 2 ya. Amal-amal amal-amal yang sangat dicintai ya di tanggal 9 Dzulhijjah atau istilahnya hari Arafah, Yaum Arafah. Nah, ini kita bagi 2. Amal di sini kita bagi 2. Amal ini kita bagi 2. Ada amal umum, ada amal khusus. Ya, amal ini kita bagi 2. Ada amal yang umum, ada amal yang khusus. Amal umum itu artinya ya, apa saja amal yang sifatnya umum di situ. Jadi kita definisikan, ada amal yang memang sangat khusus di tanggal 9 itu yang sangat dispesialkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang untuk kita kerjakan. Ya, amal-amal yang umum apa saja? Ya, seperti apa? Satu ya, sholat, ya. Sholat. Baik wajib maupun sunnah. Sholat. Nah, kalau kita balik kepada hadis yang sebelumnya, jadi sholat yang terbaik itu kapan? Yang wajib kita kerjakan di 10 hari Dzulhijjah. Itu sholat yang the best dibanding dengan amal-amal yang lain. Biar wajib maupun sunat. Kapan sholat sunat yang terbaik harinya? Ya di sini. Kalah amal-amal yang lain di tempat yang lain. Nah, jadi begitu. Kalau kita berdasarkan keumuman hadis yang kemarin sudah kita bahas. Tidak ada amal-amal yang paling Allah cintai di hari ini adalah kecuali amal-amal yang di 10 hari awal Dzulhijjah itu. Jadi gitu, sholat. Makanya mulai sekarang sholat rawatib kita, baik sunat maupun yang wajib, maksimalkan di sini. Seperti semaraknya Ramadan, sholat tepat waktu bagi ibu-ibu, zuhur tepat waktu, asar tepat waktu. Mulai dari inti sholat malam, sholat subuh, terus kita maksimalkan sholat itu. Nanti kita runtut satu-satu. Jadi sholat maksimalkan. Laki-laki penuhi masjid. Ya, kita penuhi masjid. Jadi di sini kalau waktu yang the best sini, hari yang the best, waktu yang the best. Makanya kita kerjakan maksimal biar amal-amal yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, amal-amal kita kurang di sini dipenuhi oleh Allah, dilipat gandakan, diangkat. Salat. Apalagi amal-amal yang lain, zikir,
Nanti kita urut satu-satu ya, biar lebih detail kita urut. Ini kita umumkan dulu. Zikir, ya. Nanti ada zikir khusus untuk di sini. Ini zikir yang bersifat umum, yang biasa kita kerjakan. Ya, zikir habis salat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Zikir-zikir umum saja. Apa saja zikir-zikir itu? Salawat, silakan. Pokoknya apa saja zikir yang kita baca di hari ini, itu the best semuanya. Zikir apa saja, the best semuanya. Karena ini apa? The best of the best yang kita bahas kemarin. Ya, the best of the best. Wah. The best of the best. Apa hari the best of the best? Yaitu hari 9. Ini hari yang the best of the best. Apa the best hari? 10 hari Zulhijjah, 1 sampai 10. Apalagi yang the best dari yang 10 itu hari ke-9. Dan hari yang ke-10. Ini 2 hari yang the best of the best. 9, 10. Nah, sekarang amal apa? Zikir. Apalagi baca Quran. Ini kan amal-amal umum nih, baca Quran. Ya. Perlu tambah. Kalau biasa 1 hari 1 juz, kita yang biasa 1 hari 1 juz, ya tambah lebih dari 1 juz. Ya, apakah 2 juz? Apakah 3 juz? Kalau yang selama ini ya semangat baca Qurannya kurang, sekarang tambah lagi. Yang biasa 1 halaman tiap hari, di hari ini bikin 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman dan seterusnya. Apalagi sedekah. Ini amal-amal umum nih, sedekah. Sedekah yang the best pada hari ini. Baca Quran yang the best pada hari ini. Hari kenapa? Hari 9 Zulhijjah. Itu insya Allah besok ya. Insya Allah besok. Makanya hari ini kita sampaikan besok itu tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Makanya sekarang kita kasih penjelasannya. Biar semangat dalam beramal saleh. Biar semangat dalam beramal saleh. Ya, sedekah. Jadi punya duit, berapapun punya duit, punya tabungan, ya, tapi uang lebih. Ya, kalau buat makan ya makan dulu yang terbaik. Karena sedekah yang terbaik itu buat keluarga. Kalau pas-pas buat makan, ya sedekah buat keluarga itu the best. Ada uang lebih, sedekah di sini. Santri-santri yang ada di sini, yang punya tabungan-tabungan, ngapain disimpan-simpan? Mau buat apa? Ya, yang punya tabungan apa? Sedekah di sini. Penuhin tuh keropak itu. Ya, para saudara-saudara, ya kaum muslimin yang juga punya apa di sini, punya tabungan mulai sekarang, maksimalkan sedekah. Karena ini hari yang the best nih. 9 Zulhijjah itu hari yang the best. Bukan the best lagi apa tadi? Hari yang the best of the best. Hari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, sedekah. Apalagi amal-amal yang lain. Ini kan amal-amal ya, hablum minallah semuanya. Ya, termasuk amal-amal hablum minannas. Amal-amal hablum minannas. Apa misalnya? Berbakti kepada orang tua. Yang masih punya orang tua di sini, kapan waktu terbaik berbakti pada orang tua? Sekarang. Membantu orang lain, berbakti, meringankan beban orang lain, membantu orang tua, termasuk meringankan beban keluarga. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan kita untuk manusia lainnya, the best di sini. Ya, jadi mulai sekarang lakukan yang terbaik di sini. Ya, termasuk tadi kalau kaitan dengan sedekah, ya di sini kalau ada yang mau buka puasa bersama, bayarin. Ya, bayarin orang buka puasa bersama. Nah, kira-kira begitu. Ya, kasih makan orang berbuka puasa, kasih makan orang miskin. Pokoknya lakukan apa yang terbaik. Termasuk kapan senyum yang terbaik? Ya di sini juga senyum yang terbaik. Pokoknya apa saja amal-amal yang terbaik. Syaratnya amal soleh. Amal soleh itu amal yang ikhlas karena Allah. Kemudian kedua, sesuaikan dengan sunnah Nabi, tuntunan Rasulullah. Ini amal-amal apa? Amal-amal yang bersifat umum. Nah sekarang ada amal-amal yang bersifat khusus. Hanya ada di sini. Dan pahalanya juga gila-gilaan. Ada amal-amal yang bersifat khusus. Apa amal-amal yang bersifat khusus yang pertama? Ini yang buat non haji ya. Kalau buat haji yang amalnya pasti wukuf di Arafah.
Tapi bagi yang non haji, apa amal yang the best? Yang khusus di sini itu puasa Arafah. Satu, puasa Arafah. Puasa Arafah di sini. Saumu yaumi Arafah. Ini puasa yang the best, kalah semua puasa yang lain. Sunat-sunat yang lain. Puasa the best. Walaupun sunat ya kalah yang lain dibikin. Bahkan dalam hadis dikatakan puasa Arafah itu menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hebat sekali. Menghapuskan puasa sanatain mutatain. Ya, menghapuskan 2 tahun berturut-turut. Ya, sanah madiyah wasanah ba'diyah. 1 hari yang setahun yang sebelumnya dan 1 tahun ba'diyah yang setelahnya. Hebat sekali nih. Tidak ada puasa yang seperti ini yang menghapuskan 2 tahun berturut-turut. Tidak ada yang seperti ini. Biasanya kan kalau dihapuskan itu kan selalu yang Ramadan saja kan bunyi hadisnya apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan cari pahala di sisi Allah, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Ramadan aja cuman yang lalu. Tapi ini enggak. Sanatan ba'da. 1 tahun setelah. Hebat sekali. Makanya jangan lewatkan puasa Arafah ini. Usahakan, kecuali kalau nggak sakit banget. Sakit-sakit sikit puasalah. Capek-capek sikit puasa. Kecuali kalau mabuk sampai nggak bisa ya jangan. Kalau sakit udah teler itu jangan. Cuma sikit-sikit. Apalagi cuma sakitnya panu, kurapan, kudisan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sakit emah yang sudah kronis, yang berat, oke lah. Tapi bismillah coba aja dulu, yang penting niat. Tengah jalan batal urusan lain. Ya, karena ini payah kita dapat keutamaan puasa seperti ini. Betul. Paksa. Gak ada masalah paksa, asal paksanya karena Allah Subhanahu, karena nilainya. Ya, selalu imanan wahtisaban, karena iman dan kita ingin cari pahala ikhlas di sisi Allah Subhanahu. Karena pahalanya gila-gilaan. Ya, niatkan puasa Arafah mulai besok. Ya, puasa Arafah besok. Sebenarnya puasa dari sekarang pun sudah bisa. Namanya sekarang kan tanggal 8, namanya sudah puasa tarwiyah. Ya, harapan saya pun sudah pada puasa sekarang. Namanya puasa tarwiyah. Orang berangkat bertolak ke Mina. Tapi tanggal 9 itu yang the best. Kita sudah bahas pada waktu yang lalu, setidak-tidaknya kita bisa puasa 2 hari. Paling bagus 9 hari, tanggal 1 tapi tanggal 9. Kalau nggak bisa 2 hari. Paling nggak bisa lagi ya 1 hari di hari Arafah. Puasa Arafah. Nah, amal apa lagi yang the best di sini? Yang memang Nabi menganjurkan kepada kita. Oh, tadi hampir terlupa satu lagi ya. Amal-amal sini ya, hampir lupa ya satu lagi. Alhamdulillah di sini ya. Menjauhi maksiat, satu lagi. Menjauhi maksiat. Hampir terlewat. Ini amal-amal umum. Amal-amal umum. Menjauhi maksiat. Ya. Dalam ayat yang kita bahas pada waktu yang lalu, surat ke-9 At-Taubah ayat 36. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Artinya jangan bikin maksiat. Karena kemaksiatan itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga tangan, jaga semuanya untuk cari nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bikin dosa di sini. Ya. Karena pada hari-hari yang dimuliakan nih bikin pahala dilipat gandakan, bikin dosa pun lipat ganda juga. Udahlah amalnya sikit, di sini pula bikin dosa. Ya Allah. Nauzubillah. Tadi kan pada waktu yang saya sampaikan sebelumnya, di sini kan amal dilipat gandakan, dosa diampuni di sini. Ini malah nggak beramal pula di sini, malah bikin dosa. Nauzubillah. Ya, mari kita perbanyak. Karena apa? Meninggalkan kemaksiatan juga bagian dari amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya bikin kebaikan. Meninggalkan keburukan pun amal soleh. Amal soleh. Gitu. Oke, balik kita pada amal yang khusus. Puasa Arafah. Nah, apa lagi misalnya? Yang kedua adalah zikir-zikir khusus.
Ya, zikir khusus. Zikir khusus. Zikir khusus. Dalam hadis yang lanjutan yang pernah kita bahas pada sebelumnya itu, ya, Nabi mengatakan, fa'akthiru fiha, perbanyak di dalamnya at-takbir, tahlil, wa tahmid. 3. Di bahasa kita takbiran. Jadi sebenarnya takbiran itu ya dimulai dari apa? Tanggal 1 Zulhijjah. Itu yang mutlak. Tapi yang muqayyad itu yang lebih spesifik lagi adalah mulai tanggal 9. Kita disuruh bertakbir. Dimulai dari setelah sholat subuh. Jadi takbiran kita. Jadi mulai sholat subuh sudah takbiran. Jadi takbiran setelah sholat subuh hari ke-9. Nah, kita takbiran itu Allahu Akbar, namanya takbir muqayyad namanya. Namanya takbir muqayyad. Ya, terikat pada waktu. Jadi kalau kebanyakan kalau kita di Indonesia ini kebanyakan orang takbiran mulai malam takbiran tuh malam Idul Adha atau malam Idul Fitri. Sebenarnya tidak. Yang lebih spesifiknya sebenarnya dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah. Kalau lebih umum lagi takbir mutlak namanya mulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Kalau tanggal 1 Zulhijjah itu ya takbiran kita di jalan-jalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, begitu. Mau di pasar, mau di apa, kita bagi laki-laki keraskan suaranya. Itu namanya takbir mutlak. Tapi ada lagi takbir muqayyad, sangat terikat waktu apa? Pada tanggal 9. Di sini perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sama-sama semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus perbanyak. Jadi nanti kita apa namanya? Kita atur, capek takbir. Ya, kita baca Quran. Capek baca Quran, kita zikir yang lain. Capek itu jalan-jalan, kita sambil bersedekah. Nanti kita variasikan amal-amal itu. Biar nggak bosan. Ya, namanya zikir-zikir khusus. Takbir muqayyad. Apa tadi? Takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Atau dalam hadis yang lain boleh kita baca 4 yang the best. Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu juga boleh. Perbanyak di situ. Itu zikir-zikir khusus. Ya, tapi nanti saya akan lebih spesifik lagi nanti. Ada zikir yang sangat khusus gitu kita bahas pada yang di ujung. Nah, yang ketiga, taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Oh, ini the best. Perbanyak taubat dan istighfar. Ya, jadi gitu. Ini ada hadis yang sangat terapa ya? Mungkin bisa kita, yang bahasa kita cukup terkenal ya, cuman jarang-jarang kita dengar nih. Hadis yang cukup bagus sebenarnya ini, jarang kita dengar. Ya. Jadi bunyi hadis ini riwayat apa namanya? Riwayat Muslim, sahih. Ya, riwayat Muslim. Kata Nabi, "Ma min yaumin aktsaru an yu'tiqallah abdan minan nar min yaumin arafah." Ya, tidak ada hari yang Allah paling banyak mengampunkan semua dosa orang dan menjauhkan orang dari neraka kecuali itu. Jadi ini hari yang terbanyak Allah, apa namanya bahasa kitanya? Ya'tiqu itu apa? Yu'tiqu itu artinya apa? Menjauhkan dari api neraka. Yu'tiqallah abdan minan nar min yaumi arafah. Jadi Allah yang paling banyak menjauhkan orang dari neraka di hari Arafah ini. Kalau Ramadan kan ada istilahnya apa? Itqun minan nar, ya kan? Nah, di sini juga ada itqun minan nar. Ada itqun minan nar juga. Kalah Ramadan. Karena bunyi hadis itu tidak ada hari yang paling banyak Allah mengitqunkan minan nar hamba-hambanya kecuali
di hari ini. Jadi hari yang paling banyak Allah menjauhkan orang dari api neraka di hari-hari ini. Di hari apa? Hari 9 ini. Nah, karena di sini topnya banyak orang dijauhkan dari api neraka, maka kita di sini banyak taubat dan istighfar. Karena nggak mungkin dijauhkan dari neraka kalau kita banyak dosa, kan gitu. Maka di sini apa? Perbanyak taubat istighfar. Astaghfirullah, sama-sama. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Ini lengkap. Istighfar yang dalamnya ada taubat. Bukannya istighfar yang dalamnya ada taubat. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, astaghfirullah, ini lengkap nih. Di situ ada istighfar, ada taubat, ada kita memuji Allah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita puji Allah, kita mohon ampun dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Khusus di sini. Terutama nanti habis asar ya, kalau kita di sini habis asar. Habis asar di kita itu sama dengan siang hari di Arafah. Maka saya anjurkan ya, para kaum muslimin habis asar duduk, kita semua nih habis asar semua nih, duduk semua di masjid. Di sini kita mohon ampun, bertobat, banyak zikir. Ya, sama seperti kita khusus ya. Jadi habis asar duduk semuanya sampai buka puasa. Jangan keluar masjid. Ya, kita di sini, kecuali panitia yang ngatur apa? Yang ngatur buka puasa. Ya, bahkan Abu Bakar itu pernah marah sama istrinya. Kenapa? Karena sibuk menyiapkan buka puasa pada hari Arafah ini. Ya begitu. Saking apa namanya? Saking waktunya itu yang hebatnya tuh. Gak usah siap-siap. Kita buka puasa pakai kurma saja. Ini dia sibuk istrinya masak ini. Jangan. Lain dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan oke. Tapi ini puasa apa nih? Puasa spesial. Udah gak usah pakai sibuk-sibuk apa? Sibuk-sibuk masak-masak lagi. Cuman 1 hari aja kok sibuk kayak apa? Jadi gitu. Jadi ini buka puasanya cukup air putih sama kurma saja. Jadi sehingga nggak banyak sibuk. Itu kalau imannya udah tinggi. Kalau imannya masih cetek-cetek ya boleh lah. Ya, tapi Ustadz kalau nggak puasa nggak lengkap, masih. Tapi boleh lah. Tapi sayang. Tapi ini santri-santri ya, kita bikin semangatnya. Kecuali panitia nggak usah terlalu macam-macam, cukup seperti biasa air putih atau teh manis plus kurma sama sedikit misalnya snack-snack kecil. Sudah. Karena ini hari-hari the best nih. Sayang kalau sibuk ngurusin makan. Jadi apa? Taubat dan istighfar. Ya, kita penuhi di sini. Tuh. Nah, satu lagi yang keempat. Nah, ini yang saya bahas spesifik nih. Apa? Doa dan zikir khusus satu lagi. Nah, ini doanya seiring dengan zikir ini. Ini juga doa yang the best. Perbanyak doa di sini. Kapan doa yang paling makbul di hari ini? Ya. Hadis sahih juga. Ya, riwayat. Ya. Bunyi hadisnya begini. Ya, khairud doa yaumi Arafah. Begitu bunyi hadisnya. Ya, sahih riwayat Ahmad. Khairud doa yaumi Arafah. Doa yang terbaik kata Nabi, doa pada waktu hari Arafah. Bukan hanya buat orang haji saja, termasuk seluruh manusia di bumi ini. Atau kalau ada manusia lagi di luar planet sana, termasuk juga luar planet sana juga. Kalau ada makhluk yang lain, Allah alam, kita nggak tahu. Ya sama-sama semua. Khairud doa, kan mudah. Doa'u yaumi Arafah. Khairud doa'u yaumi Arafah. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah. Riwayat Ahmad, sahih. Nah, ada lanjutannya lagi tuh ternyata hadisnya. Nah, ini yang bahas jenis zikir khususnya. Jadi lanjutan hadis itu khairud doa'u yaumi Arafah. Ada lanjutannya. Wa khairu ma qultu ana. Ada lanjutan lagi. Wa khairu ma qultu ana
wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Direndeng hadis ini. Jadi apa yang kata Nabi? Ini riwayat Ahmad ya, sahih ya. Doa yang terbaik adalah doa. Apalagi lanjutannya? Dan perkataan yang terbaik kata Nabi. Khairu ma qultu ana. Perkataan yang terbaik. Ya. Khairu ma qultu ana. Wah, ini Nabi yang ngomong nih. Perkataan yang terbaik yang aku katakan, yang Nabi katakan. Wan nabiyyuna min qabli, dan nabi-nabi sebelumku. Apa? Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah. Hafal semuanya? Ini kan memang zikir pagi petang kita kan begini. Nah, tapi kaitan dengan doa apa ini? Jadi ini istilahnya bahasa kitanya, jadi sebelum doa baca dulu zikir ini. Ya, jadi gitu. Setelah yang tadi juga boleh, setelah zikir-zikir yang tadi juga di situ ya. Setelah istighfar, astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwa, kita baca apa? La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah 10 kali, 100 kali, 30 kali, berarti habis itu baru doa. Minta. Satu babak. Oke? Jadi gimana? 3 ya. Ini saya ajarkan di sini. Buat kita 3. Pertama apa dulu? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Terserah mau berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 100. Satu babak. Kita mohon ampun. Babak kedua, baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu babak, terserah. 10, 20, 100, 500, babak kedua. Babak ketiga, doa. Doa kita naik langsung. Tiga. Satu apa tadi? Astaghfirullah sambil bertobat, biar Allah hapuskan dosa-dosa kita, supaya dijauhkan dari benar. Kedua, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baru yang ketiga doa. Oh, ini doanya doa yang the best. Jadi apa tadi? Doa yang the best of the best kapan? Hari Arafah. Ditambah lagi tadi yang tadi. Ditambah kita puasa. Masya Allah. Kita puasa. Ditambah lagi kita berzikir. Ditambah tadi sebelumnya kita sudah baca Quran. Ditambah sebelumnya kita sudah bersedekah. Berbuat baik kepada manusia. Topnya kita berdoa. Oh, puncak. Makanya di sebelum menuju mulai dari asar sampai maghrib itu jangan kemana-mana, sudah pray lah dulu. Ya, bagi saudara-saudara yang kerja pray di situ. Yang sudah kerja oke. Dari pagi tadi sudah kerja sampai siang, asar sudah sampai di rumah dan di masjid duduk. Karena itu waktu yang paling the best. Di situ kita puasa sambil menunggu buka puasa, itu waktu-waktu the best. Apalagi tanggal 9 besok itu hari Kamis. Ada puasa Kamis juga kita dapat. Puasa Arafah kita dapat. Waduh, ya Allah. Hebat. Sayang kalau kita lewatkan. Betul. Jadi mulai asar, apa zikir kita? Mulai habis asar, apa zikir kita? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Terus yang kedua, la ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, doa. Satu babak habis itu, Ustaz, saya mau nambah doa lagi. Ulang lagi tadi, istighfar lagi. Wow, bayangkan. Kalau kita punya waktu asar ya kira-kira menuju maghrib pada 2 jam. Mau berapa kali kita berdoa? Bikin urutannya gitu. Istighfar, la ilaha illallah syarikalah, doa. Mulai lagi, itu bayangkan berapa banyak kita doa. Silahkan doa sebanyak-banyak. Waktu yang the best. Ya. Bisa kita pahami? Sayang waktu ini. Jadi mulai asar, mari kita maksimalkan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu, waduh, ya Allah, nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini namanya amal-amal apa? Amal-amal khusus di hari 9.
Nah, sekarang kita ulang lagi lebih spesifik lagi. Ya, kita ringkas. Ya, kita ringkas dari awal. Karena dia mulai malam ini, malam tanggal 9 nih. Malam ini, kasih siap-siap semua nih, mulai malam tanggal 9. Mulai malamnya kita sudah pasang niat. Ya Allah, saya mau puasa besok, pasang niat yang kuat dan beramal soleh yang terbaik. Mulai malam ini kita niatkan, ya Allah saya ingin berpuasa dan beramal yang terbaik. Kita mulai dari apa? Mulai dari niat. Mulai malam ini habis maghrib sudah mulai niat. Ya, sudah mulai kita bagi laki-laki sudah mulai sholat di masjid. Karena sudah masuk malam 9. Yang namanya dalam Islam itu hari itu dimulai dari maghrib sampai maghrib berikutnya, sebelum maghrib berikut. Jadi sholat maghrib kita mulai malam ini sudah yang jarang ke masjid, sholat maghrib di masjid. Habis itu sholat isya di masjid. Karena hari yang terbaik. Sholat isya di masjid, terus mulai apa? Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Mulai malam ini kita maksimalkan, karena sudah malam 9. Habis itu apa? Nah udah, selesai, baca Quran, habis itu baca Quran, apa istirahat, zikir, tidur. Niatkan kita bangun malam dan puasa, sahur. Habis itu bangun malam, setelah bangun malam apa lagi? Mulailah kita tahajud. Ini tahajud di hari ke-9 nih sudah. Tahajud kita. Yang jarang jangan tahajud. Mudah-mudahan itu jadi amal yang terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud plus witir. Bisa 2-1-3 jadinya. Ya. Atau 4-1. Ya. Atau 4-3, boleh terserah, pokoknya variasinya minimal 3. 2 minimal tahajud, 1 witir. Atau boleh 8-3. Sebisa kita. Tutup dengan ganjil, witir. Setelah itu berzikir menuju sambil sahur. Yang paling bagus itu istighfar, astaghfirullah. Karena wabil asharihum yastaghfirun. Boleh beristighfar. Habis itu sahur. Setelah sahur, selesai. Nah, sholat subuh ke masjid. Bagi laki-laki sholat subuh ke masjid. Ini the best nih, sholat subuh ke masjid. Sholat subuh ke masjid. Bagi ibu-ibu, sholat tepat waktu di rumah. Di masjid, jangan pulang dulu, karena itu the best ini nih, udah masuk hari the best nih, jangan pulang dulu. Yang tak biasa-biasa, paksa, Allah paksakan. Setelah sholat subuh berzikir, duduk berzikir sampai matahari terbit. Zikirnya apa? Yang zikir-zikir umum. Boleh pakai zikir khusus, boleh pakai zikir umum. Karena sudah yang terbaik semua nih. Boleh takbir tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus habis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Boleh itu. Atau boleh pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Pokoknya apa saja. Berzikir duduk, jangan pulang ke rumah. Berzikir duduk sampai matahari terbit. Syuruk istilahnya. Baca Quran juga boleh di situ. Setelah matahari terbit, kira-kira 1,5 jam setelah azan itu. Kalau sekarang kira-kira jam 6:15. Daerah Jakarta sekitarnya sekitar jam 6:15 itu sudah matahari sudah terbit dengan sempurna. Boleh kita tutup dengan sholat awal duha atau sholat syuruk atau sholat isyraq 2 rakaat. Selesai 1 babak. Oke, habis itu serah, ya bikin kegiatan tadi. Ya, yang bekerja silahkan bekerja. Tapi kalau saya nggak usah kerja lagi, udah pokoknya hari ini libur lah. Banyak amal soleh. Keluar rumah kita untuk bersedekah atau bantu orang, ya boleh pokoknya. Ya usaha kok bisa libur. Besok itu libur kerja, tapi bukan libur amal. Amal itu maksimal. Tapi kalau terpaksa sudah harus bekerja, oke, nggak apa-apa kerja. Tapi kalau bisa ditunda, tunda kerjaannya, maksimalkan ibadah. Yang amal-amal yang tadi. Terus sampai zuhur. Sholat duha dulu, lagi nanti tengah jam-jam 9, jam setengah 10, sholat duha lagi. Ya, habis itu baca Quran, zuhur. Sholat di masjid zuhur. Zuhur, berzikir lagi, bertakbir lagi, berzikir. Ya, qabliyah zuhur, habis itu zuhur, ba'diyah zuhur. Pokoknya jangan lewat semua sholat-sholat sunat itu. Jangan lewat sholat-sholat sunnah. Baca Quran dan seterusnya. Ustaz ada istirahat, istirahat oke boleh. Sampai menuju asar. Asar ke masjid lagi. Qabliyah asar. Ya, asar, sholat asar, habis itu berzikir yang saya katakan. Habis asar baru full berzikir. Yang tadi kita bahas. Habis sholat asar, tobat, istighfar tobat tadi, terus la ilaha illallah syarikalahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Terus doa. Dan itu kita ulang sampai maghrib. Begitu saya maghrib, berbuka puasa, wah itu topnya.
Baru kita sholat tetap di masjid, ya setelah buka puasa di rumah, bakal lagi sholat maghrib di masjid. Wah, ini urutan-urutannya kita maksimalkan. Siap semuanya? Siap beramal soleh? Siap semua ingin diampunkan dosa-dosanya? Siap diangkat derajatnya? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua untuk memaksimalkan ibadah pada hari ini. Ya, dan juga tanggal 9 besok, mulai dari malam ini. Begitu malam takbiran, ya silah nanti kita pakai ada penjelasan amal-amal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk diberi umur, bisa maksimalkan ibadah kita, sehingga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah angkat derajat kita, Allah lipat gandakan amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mari kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.